Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang ahli epidemiologi bernama Dr. Newman sedang menghadiri acara televisi pada tahun 1968. Ia membicarakan mengenai infeksi yang berasal dari jamur, misalnya Cordyceps, yaitu jamur semut. Jika seekor semut terinfeksi jamur itu, maka infeksi akan mengalir melalui peredaran darah sehingga bisa mengubah perilaku dan pikiran semut seperti dalang dalam boneka. Cordyceps akan memakan inang dan menggantinya dengan dirinya sendiri. Jika Cordyceps telah mengendalikan pikiran dan otak manusia, maka tidak ada pengobatan untuk kasus tersebut dan manusia akan kalah. Scene berlanjut pada tahun 2003 di Texas, Amerika Serikat. Diperlihatkan kehidupan bahagia seorang pria bernama Joel yang tinggal bersama putri semata wayangnya bernama Sarah. Saat sedang sarapan, adik kandung Joel bernama Tommy datang. Mereka mendengar pembicaraan di radio yang mengatakan telah terjadi penyebaran infeksi jamur di Jakarta. Ya, di negara kita, yaitu Indonesia. Selesai sarapan, Joel dan Tommy berangkat kerja bersama dan mengantar Sarah ke sekolah. Hari itu adalah hari ulang tahun Joel. Sarah berniat memperbaiki jam tangan milik ayahnya yang sudah rusak sebagai hadiah ulang tahun. Saat keluar rumah, mereka disapa oleh tetangganya yang bernama Tuan Adler. Tuan Adler menyuruh Sarah mampir ke rumahnya agar istrinya senang. Sarah berjanji akan mampir sepulang sekolah. Joel, Sarah, dan Tommy berangkat menggunakan mobil. Sepulang sekolah, Sarah mampir ke toko reparasi jam untuk memperbaiki jam tangan Joel. Ia melihat banyak mobil polisi dan pemadam kebakaran berlalu lalang, tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian, istri pemilik toko datang dan menutup tokonya lebih awal. Ia menyuruh Sarah pulang ke rumah. Beruntung, jam tangan Joel sudah selesai diperbaiki. Seperti janjinya, Sarah mampir terlebih dahulu ke rumah Nyonya Adler dan membuat biskuit bersama. Sarah melihat anjing peliharaan Nyonya Adler yang bernama Mercy sedang terdiam menatap ibu dari Nyonya Adler bernama Nana yang sedang duduk di kursi roda. Usia Nana sudah sangat tua dan menderita gangguan pendengaran. Sore harinya Sarah pulang ke rumah dan melihat beberapa helikopter melintas di udara. Malam harinya Joel sampai di rumah. Sarah segera memberikan jam tangan yang sudah diperbaiki sebagai hadiah ulang tahun ayahnya. Joel sangat senang. Untuk merayakan ulang tahun itu, Joel dan Sarah menonton film bersama. Pukul 11 malam, Joel mendapat telepon dari Tommy yang meminta untuk dibebaskan dari kantor polisi karena kasus pemukulan. Joel pun bergegas ke kantor polisi untuk menyelamatkan Tommy. Sebelum pergi, ia menggendong Sarah yang tertidur ke kamarnya. Pukul 2 pagi, Sarah terbangun saat mendengar suara helikopter berlalu lalang. Ia segera mencari ayahnya di lantai bawah, namun tidak menemukan siapapun. Ia mencoba menyalakan televisi. Siaran televisi pun berhenti dan terdapat himbauan agar warga tetap berada di dalam rumah. Tiba-tiba anjing Nyonya Adler yaitu Mercy mengetuk kaca pintu rumah Sarah. Ia tampak ketakutan dan sangat gelisah. Sarah berusaha untuk mengembalikannya ke rumah Nyonya Adler. Namun Mercy justru berlari menjauh. Sarah mencoba masuk ke rumah Nyonya Adler karena pintunya terbuka. Sarah sangat terkejut ketika melihat Tuan dan Nyonya Adler tewas berlumuran darah akibat digigit oleh anak-anak. Mulut Nana mengeluarkan jamur Cordyceps dan berperilaku layaknya zombie. Beruntung Joel dan Tommy datang di waktu yang tepat. Joel segera memukul Nana hingga tewas. Joel, Sarah, dan Tommy masuk ke mobil dan pergi ke tempat yang aman. Situasi di jalan raya sangat ramai. Semua orang berpikir hal yang sama untuk menyelamatkan diri. Joel dan Tommy berpikir mungkin Nana tertular infeksi saat sedang berobat di rumah sakit Austin. Tommy berusaha mencari jalan pintas. Sayangnya di perkotaan lain sudah dipenuhi manusia yang terinfeksi jamur dan saling membunuh satu sama lain.
Beruntung mereka masih selamat. Namun pergelangan kaki Sarah patah. Tommy menyuruh Joel untuk membawa Sarah pergi ke sungai agar aman. Joel melarikan diri sambil menggendong Sarah. Di jalan mereka bertemu sekumpulan zombie dan salah satu dari mereka terus mengejar. Tiba-tiba zombie itu ditembak oleh salah satu militer yang sedang bertugas. Joel mengatakan bahwa ia dan putrinya tidak terinfeksi, namun militer tetap menembak mereka. Beruntung, Tommy segera datang menembaki militer itu. Joel segera menghampiri Sarah yang terluka parah akibat tembakan militer. Ia berusaha menggendong Sarah untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, Sarah tewas di pelukan Joel. Joel menangis histeris karena kehilangan putri yang paling dicintainya. 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 2023, terlihat seorang anak kecil memasuki zona karantina Boston. Setiap orang yang masuk harus diperiksa apakah ia terinfeksi jamur otak cordyceps atau tidak. Jika terinfeksi, maka akan dibunuh dan dibakar. Scene berlanjut ketika Joel sedang bekerja sebagai buruh pembakar korban yang terinfeksi. Joel tinggal di area karantina Boston yang dinaungi oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal yang biasa disebut Fedra. Fedra mengambil kendali pemerintah Amerika Serikat dan angkatan bersenjata untuk mendirikan zona karantina. Salah satu temannya yang bernama Tess meminta Joel untuk membantunya membakar seorang anak kecil karena Tess tidak sanggup melakukannya. Joel kemudian membakar anak itu. Untuk menambah penghasilan, Joel dan Tess juga menjual barang-barang ilegal secara diam-diam seperti obat penenang. Oxy? Hydro. For the next few nights. Fucking Firefly's been blowing shit up all week. Siang harinya, Tess ditahan oleh Robert dan timnya. Robert telah menipu Tess karena menjual aki truk milik Tess dan Joel kepada orang lain. Di jalan, terdengar beberapa tembakan dari Firefly. Tess dituduh menjadi anggota Firefly. Firefly adalah sekelompok pemberontak yang bertentangan dengan Fedra. Di sisi lain, Joel masih mencari keberadaan adiknya yaitu Tommy yang menghilang. If Tommy responded, we'd know. And you're talking to the tower. Esok harinya, Joel melihat wajah Tess yang dipenuhi luka dan segera mengobatinya. Tess menjelaskan bahwa Robert telah menjual aki milik mereka kepada orang lain. Saat itu, aki mobil adalah barang yang cukup langka dan sulit didapatkan akibat krisis yang telah terjadi. Aki dan truk itu akan Joel gunakan untuk mencari Tommy. Joel dan Tess berencana mencari Robert untuk mengambil akinya kembali. Di lain sisi, seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang bernama Ellie dirantai di markas Firefly. Beberapa lama kemudian, seorang pimpinan Firefly bernama Marlin datang menghampiri Ellie dan melepaskan rantai di tangannya. Saat Ellie masih bayi, Marlin sengaja menempatkan Ellie di panti asuhan yang dikelola Fedra agar aman. Ellie memiliki keunikan yaitu kebal terhadap infeksi jamur cordyceps. Di lain tempat, Joel dan Tess berusaha mencari keberadaan Robert. Mereka melewati terowongan bawah tanah dan menemukan mumi zombie yang terinfeksi jamur. Saat ingin masuk ke sebuah ruangan, mereka melihat darah mengalir dari balik pintu. Saat masuk, mereka melihat Robert telah tewas dan aki milik mereka juga telah rusak. Tak disangka, tempat yang mereka kunjungi adalah markas Firefly. Tanpa sengaja, Joel bertemu Ellie yang mencoba menyerangnya dengan pisau. Rupanya, Robert berniat menjual aki tersebut kepada Marlin. Namun akinya telah rusak, sehingga Marlin membunuhnya. Marlin meminta bantuan kepada Joel dan Tess untuk membantu menyelundupkan Ellie ke markas Firefly di sisi barat dengan selamat.
Ia tidak dapat melakukannya sendirian karena situasinya sedang tidak aman. Ia berjanji akan memberikan seluruh kebutuhan yang diperlukan Joel, mulai dari haki, truk, senjata, dan barang lainnya. Setelah berdiskusi, Joel dan Tess sepakat dengan perjanjian tersebut karena mereka membutuhkan semua barang yang dijanjikan Marlin untuk mencari Tommy. Akhirnya Joel dan Tess membawa Ellie ke rumah mereka. Joel tidur sebentar untuk mengulur waktu sampai malam. Mereka berencana melarikan diri di malam hari agar tidak mudah ditangkap oleh Fedra. Joel tetap memakai jam tangan yang diperbaiki oleh Sarah 20 tahun lalu meskipun telah rusak. Malam harinya, Fedra sedang melakukan operasi militer. Joel, Tess, dan Ellie berjalan perlahan sambil bersembunyi. Sayangnya mereka terlihat oleh salah satu militer Fedra. Jika keluar tanpa seizin Fedra, mereka bisa dihukum gantung. Karena ketakutan, Ellie menusuk kaki militer dengan pisau miliknya. Militer marah dan ingin menembaknya. Joel teringat masa lalu ketika militer menembak Sarah. Mengingat kejadian itu, Joel marah dan memukuli militer hingga tewas. Tess tidak sengaja melihat tangan Ellie yang terkena gigitan zombie, namun tubuhnya tidak berubah sama sekali. Adegan beralih ke masa lalu pada tahun 2003 di Jakarta, Indonesia. Seorang profesor mikologi bernama Ratna dijemput oleh Jenderal TNI bernama Agus Hidayat saat sedang makan siang. Ratna dibawa ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membantu penyelidikan terkait kasus infeksi yang sedang terjadi di ibu kota. Ratna diminta untuk meneliti spesimen yang terinfeksi. Ia mengamati jamur di mikroskop dan mengatakan bahwa itu adalah jamur Cordyceps. Menurutnya Cordyceps tidak dapat bertahan hidup pada manusia. Namun Jenderal TNI tidak percaya. Ia meminta Ratna untuk ke ruang isolasi yang berisi spesimen wanita yang tewas dan terinfeksi. Jenderal TNI mengatakan bahwa wanita itu digigit oleh orang lain di bagian kakinya. Ratna mencoba merobek kulitnya dengan pisau, namun daging itu sudah berubah menjadi jamur. Kemudian ia mencoba menarik sesuatu dari dalam mulut wanita itu. Ia sangat terkejut ketika melihat mulutnya dipenuhi jamur Cordyceps yang masih aktif. Ratna ketakutan dan berlari keluar. Jenderal TNI mengatakan wanita itu ditangkap 30 jam yang lalu karena menggigit teman-temannya ketika sedang bekerja di pabrik tepung dan gabah. Wanita tersebut ditembak hingga tewas oleh polisi karena berusaha menyerang. Ratna mengatakan untuk jamur Cordyceps tidak ada obat dan vaksin. Salah satu cara menghentikannya adalah dengan melakukan pengeboman agar infeksi jamur tidak menyebar. Scene beralih ke masa sekarang. Joel dan Tess mengawasi Ellie yang baru terbangun dari tidurnya. Mereka khawatir Ellie akan berubah menjadi zombie. Namun luka di tangan Ellie justru semakin membaik. Marlin sengaja menyembunyikan keunikan Ellie dari Joel dan Tess. Marlin menemukan Ellie ketika sudah tergigit zombie, kemudian mengurungnya di markas Firefly untuk melakukan pengujian setiap harinya agar Ellie berubah menjadi zombie atau tidak. Joel tetap khawatir jika suatu saat nanti Ellie akan berubah. Ia berencana mengembalikan Ellie kepada Marlin. Namun Tess mengatakan bahwa Ellie sepertinya akan baik-baik saja. Jika Ellie dikembalikan, mereka tidak dapat mendapatkan aki dan truk untuk mencari Tommy. Akhirnya Ellie mengatakan dengan jujur bahwa Marlin ingin membawanya ke markas barat Firefly untuk dijadikan vaksin Cordyceps karena tubuhnya kebal terhadap jamur. Setelah mendengar penjelasan itu, Joel dan Tess memutuskan untuk mengantar Ellie ke markas barat Firefly sesuai permintaan Marlin. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Go straight. So, Long way or short way?
Dari atas gedung terlihat sekumpulan zombie jamur yang tergeletak di depan sebuah gedung. Tess menjelaskan bahwa jamur akan tetap tumbuh di bawah tanah dan seratnya membentang hingga beberapa kilometer. Jika ada yang menginjak sepeta cordyceps di satu tempat, maka bisa membangunkan kembali seluruh zombie jamur yang aktif di beberapa tempat lainnya. Kemudian mereka mencoba masuk ke salah satu gedung untuk mencari markas Firefly. What the fuck did that? Tiba-tiba terdengar suara zombie yang kepalanya ditumbuhi jamur yang masih aktif. Zombie itu biasa disebut clicker. Beberapa zombie mencoba menyerang mereka. Mereka terpisah karena menghindari kejaran zombie itu. Akhirnya Joel dan Tess berhasil membunuh zombie dengan beberapa kali tembakan. Namun Ellie terkena gigitan zombie di tangannya. Tess menenangkan Joel bahwa Ellie pasti akan baik-baik saja. Mereka melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam salah satu gedung. Di dalamnya terdapat beberapa anggota Firefly yang tewas akibat saling terinfeksi. Joel dan Tess merasa perjuangan mereka sia-sia. Marlin juga tidak sempat memberitahu di mana letak markas barat Firefly. Joel mengatakan pada Tess bahwa sebaiknya mereka kembali saja. Namun Tess menolak. Tadi sangka leher Tess sudah terkena gigitan zombie dan semakin parah. Sementara luka gigitan di tangan Ellie justru semakin membaik. Akhirnya mereka percaya dengan keunikan yang dimiliki Ellie. Tess meminta Joel untuk tetap menyelamatkan Ellie. Tiba-tiba salah satu zombie terbangun. Joel segera menembaknya. Sayangnya tembakan itu mengenai serat jamur di bawah tanah, sehingga membangunkan seluruh zombie di tempat lainnya. Tess segera menumpahkan beberapa drum minyak untuk membakar gedung agar para zombie tidak dapat mengejar Joel dan Ellie. Beberapa saat kemudian, para zombie masuk ke gedung. Tess mengorbankan dirinya bersama para zombie agar tidak menginfeksi Joel dan Ellie. Kini hanya tersisa Joel dan Ellie. Mereka melanjutkan perjalanannya kembali dan beristirahat sebentar di area sungai dan hutan. Beberapa kali Ellie mencoba berbicara dengan Joel, namun Joel mengabaikannya karena masih bersedih dengan kepergian Tess. Ellie mengatakan agar Joel tidak menyalahkannya karena hal itu. Sejak awal Joel dan Tess yang memutuskan sepakat dengan perjanjian Marlin. Mendengar hal itu, Joel mulai tersadar dengan perkataan Ellie. Di perjalanan, Ellie dan Joel saling berbincang. Ellie mengajukan beberapa pertanyaan agar lebih akrab dengan Joel. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di peternakan Cumberland yang merupakan tempat rahasia Joel dan Tess untuk menyembunyikan senjata cadangan dan barang-barang lainnya. Joel mengambil beberapa barang yang diperlukan, sementara Ellie penasaran dan berkeliling tempat tersebut. Ia masuk ke ruang bawah tanah dan melihat satu zombie jamur yang terperangkap. Ellie mendekatinya dan mencungkil bagian kulit zombie dengan pisau untuk melihat bagian dalam kulitnya. Rupanya daging manusia tersebut sudah berubah total menjadi jamur. Tanpa berpikir panjang, ia segera membunuh zombie tersebut. Tak lama kemudian Ellie muncul. Ia tidak mengatakan apapun mengenai zombie tadi kepada Joel. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Ellie bertanya bagaimana awal mula munculnya zombie. Joel juga tidak tahu pasti kejadiannya. Saat itu ia hanya menduga jamur cordyceps bermutasi menjadi zombie. Jamur kemungkinan berasal dari bahan makanan berbahan dasar tepung dan gula yang tercemar dan dimakan oleh manusia. Di perjalanan mereka menemukan setumpuk tulang belulang manusia. Scene beralih ke masa lalu pada tahun 2003. Saat itu pihak militer mengevakuasi warga pedesaan di kota-kota kecil agar terhindar dari infeksi zombie dan berjanji akan mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman. Nyatanya di perjalanan mereka semua justru dibunuh. Namun ada seorang pria bernama Bill yang bersembunyi di ruang bawah tanah karena tidak percaya dengan perkataan manis militer. Setelah semua warga dan militer pergi, Bill keluar dari persembunyiannya.
Kini hanya ia yang tersisa di pedesaan itu. Ia mulai mempersiapkan cara bertahan hidup seorang diri. Ia membuat jebakan dan pagar listrik bertegangan tinggi agar jika salah satu zombie masuk, mereka akan langsung mati. Ia menjalani hidupnya dengan tenang dan bahagia selama bertahun-tahun hingga pada tahun 2007. Bill menemukan seorang pria bernama Frank yang terperangkap di dalam jebakan buatannya. Awalnya Frank pergi bersama 10 orang temannya, namun hanya ia yang berhasil selamat. Bill mengecek kondisi Frank apakah terinfeksi atau tidak. Beruntung Frank baik-baik saja. Our house, it's everything around us! Give me a fucking break. Oh. No friends to be had. I've actually been talking to a nice woman on the radio. Siang harinya tamu itu datang. Rupanya mereka adalah Joel dan Tess. Mereka berempat makan siang bersama. Semenjak pertemuan itu mereka menjalin persahabatan dan kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Mereka berkomunikasi melalui kode radio. Joel mengatakan bahwa militer federal tidak akan mungkin datang ke tempat Bill. Ia memperingatkan Bill tentang kemungkinan penjarahan yang datang. Benar saja, 3 tahun kemudian pada tahun 2013 di malam hari, sekelompok penjara memasuki pagar jebakan Bill dan berniat mengambil barang-barang miliknya. Bill menembak mereka dengan pistol, namun perutnya juga terkena tembakan. Frank segera menolong Bill dan mengobatinya. Bertahun-tahun telah berlalu, hingga pada Agustus tahun 2023, Bill dan Frank menjadi sangat tua. Kondisi kesehatan Frank menurun, hingga ia harus duduk di kursi roda. Mereka tidak mungkin pergi ke dokter di luar sana karena cukup berbahaya. Frank memutuskan untuk meminum racun di akhir hidupnya. Karena persahabatan mereka yang begitu besar, Bill juga memutuskan meminum racun bersama Frank. Mereka berdua sudah merasa puas dengan kehidupan bahagia yang dijalani selama ini. Mereka pun bebas melakukan apapun tanpa terinfeksi zombie dan militer federal. Scene berlanjut ke masa kini. Joel dan Ellie tiba di rumah Bill sesuai instruksi terakhir dari Tess. Sebelum tewas, Tess meminta Joel untuk pergi ke rumah Bill dan Frank agar mendapatkan bantuan. Sesampainya di sana, Joel merasa ada sesuatu yang tidak beres karena rumah Bill tidak terkunci. Mereka masuk ke dalam rumah dan Ellie menemukan secari surat wasiat yang dituliskan Bill untuk Joel sebelum tewas. Bill menjelaskan bahwa ia dan Frank sudah tewas dan jasadnya berada di kamar. Bill meminta Joel untuk tidak membuka kamar tersebut. Bill dan Frank memberikan semua barang-barang miliknya kepada Joel. Mereka juga memberitahu kode bunker. Joel bebas mengambil apapun yang ia butuhkan karena mereka adalah sahabat. Bill juga berpesan agar Joel selalu menjaga Tess. Sayangnya Tess telah tewas lebih dulu. Joel dan Ellie mengambil semua barang yang dibutuhkan. Ellie diam-diam mengambil senjata milik Bill karena Joel tidak pernah memperbolehkannya memegang senjata. Joel dan Ellie mandi dan berganti pakaian. Mereka bersiap mencari Tommy menggunakan mobil. Adegan beralih ketika Ellie pergi ke kamar mandi untuk menunggu Joel yang sedang mengisi bahan bakar mobil. Ellie mencoba menggunakan pistol yang didapatkan dari rumah Bill. Ia memasukkannya kembali ke dalam tas agar tidak terlihat Joel. Setelah Joel selesai mengisi bahan bakar, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, Ellie mencoba menghibur Joel dengan candaannya. Joel juga merasa terhibur dengan keberadaan Ellie. Setelah berkendara cukup jauh sampai sore hari, Joel melihat Ellie sudah kelelahan dan mengantuk. Ia pun memutuskan beristirahat di dalam hutan dan melanjutkan perjalanan esok hari. Sesampainya di sana, Joel memasak makanan untuk makan malam. Malam harinya, Ellie bertanya kepada Joel apakah mereka akan aman dari penjahat jika tidur di dalam hutan. Joel mengatakan semuanya akan aman agar Ellie bisa tidur tenang. Namun ia juga khawatir jika sesuatu terjadi saat ia tidur. Joel memutuskan berjaga semalaman sampai pagi hari untuk memastikan Ellie aman. Keesokan paginya, Joel membuat kopi agar tidak mengantuk saat berkendara dan kembali melanjutkan perjalanan. Ellie membaca peta, sementara Joel mengendarai mobil.
Mereka ingin mencari Tommy di Wyoming. Ellie bertanya mengapa Joel dan Tommy terpisah. Joel menjelaskan bahwa Tommy adalah mantan anggota militer angkatan darat. Setelah wabah zombie terjadi, Tommy bertemu Marlin. Marlin membujuk Tommy untuk bergabung dengan Firefly. Terakhir kali Joel mendengar kabar bahwa Tommy sudah keluar dari Firefly. Oleh karena itu, sekarang Tommy sendirian di luar sana dan Joel berniat untuk menjemputnya. Di tengah perjalanan, Joel dan Ellie sampai di perkotaan. Mereka dihadang seorang pria yang meminta pertolongan. Joel mengabaikannya dan terus memacu mobil. Tak disangka, mobil Joel ditembaki oleh sekelompok orang tak dikenal. Joel mencoba menembak balik perampok tersebut. Sayangnya, Joel ingin dibunuh oleh seorang dari belakang. Ellie yang melihatnya segera menembak pria tersebut dengan pistol. Pria itu bernama Brian. Ia ketakutan karena takut dibunuh. Ia meminta maaf karena sudah berusaha membunuh Joel. Ia berjanji tidak akan mengadukan Joel dan Ellie kepada kelompoknya. Beberapa saat kemudian, Joel membunuh Brian. Setelah itu, Joel dan Ellie bersembunyi dan berpindah tempat. Beberapa lama kemudian, anggota tim Brian yang lain menemukan mayat Brian. Scene berlanjut ketika seorang wanita bernama Kathleen sedang menginterogasi seorang pria tua yang bernama Dr. Edelstein. Ia menanyakan keberadaan seorang pria bernama Henry yang menghilang. Namun dokter itu tidak ingin menjawabnya. Kathleen adalah pimpinan kelompok bernama Rakyat. Mereka bukanlah Fedra ataupun Firefly. Rakyat adalah perkumpulan warga yang bertahan hidup di kota tersebut. Kathleen memerintahkan anggotanya untuk mencari orang yang telah membunuh Brian. Karena kesal, Kathleen segera membunuh dokter tadi. Joel dan Ellie mengamati pergerakan Rakyat dari balik toko. Mereka berencana pergi ke gedung tinggi untuk bersembunyi. Joel mengatakan bahwa Ellie seharusnya tidak perlu menembak Brian karena ia masih anak-anak. Joel tidak ingin Ellie memiliki trauma masa kecil dan merasa bersalah karena sudah membunuh seseorang. Ellie mengatakan bahwa ia hanya ingin menyelamatkan Joel. Akhirnya Joel memutuskan untuk mengajari Ellie cara menggunakan pistol yang benar. Ellie merasa sangat senang karena sudah dipercaya menggunakan senjata. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke gedung lainnya. Di sisi lain, Kathleen dan anggotanya sedang mencari dua orang bernama Henry dan Sam yang menghilang. They're out of food. Henry won't let Sam starve. Fuck! Oh shit. Straighten up. I got you. Malam harinya, Joel dan Ellie sampai di lantai atas sebuah gedung. Mereka bermalam di sana. Joel membuat jebakan dengan pecahan kaca agar tidak ada orang lain yang menyelinap masuk saat mereka tidur. Saat ingin tidur, Ellie menghibur Joel dengan leluconnya. Mereka berdua tertawa lepas, melupakan sejenak masalah yang sedang terjadi. Saat sedang tertidur, tiba-tiba mereka ingin ditembak oleh dua orang tak dikenal. Scene kembali ke 11 hari yang lalu saat perkumpulan anggota rakyat sedang melakukan aksi pemberontakan menolak Fedra di wilayah Kansas City. Mereka membunuh militer Fedra dan mengadili kolaborator yang bekerjasama dengannya. Kathleen dan rekannya yang bernama Perry mengumpulkan anggota kolaborator di dalam sebuah ruangan. Kolaborator memberikan informasi mengenai pemberontakan yang dilakukan rakyat agar bisa mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Kathleen menanyakan keberadaan Henry dan Sam. Awalnya mereka tidak ingin menjawab, namun Kathleen mengancam akan membunuh mereka semua. Dengan terpaksa, satu orang memberikan informasi mengenai Henry. Ia mengatakan bahwa Henry dan Sam bersembunyi bersama Dr. Edelstein di suatu tempat. Saat mendapatkan informasi tersebut, Kathleen memerintahkan pasukannya untuk mencari Henry, Sam, dan Edelstein ke seluruh tempat. Ia juga memerintahkan agar seluruh kolaborator tadi dibunuh karena mereka adalah pengkhianat. Di sisi lain, Henry, Sam, dan Edelstein sudah menemukan tempat untuk bersembunyi. Henry telah menyiapkan beberapa kaleng makanan yang cukup untuk 3 orang dan hanya dapat digunakan untuk bertahan hidup selama 11 hari. Henry mencoba menenangkan Sam yang ketakutan. Sam adalah adik Henry. Ia memiliki gangguan pendengaran. Oleh karena itu, Henry dan Sam berkomunikasi melalui bahasa isyarat dan sebuah buku. Sam suka sekali menggambar. 10 hari berlalu, kini hanya tersisa 1 kaleng makanan lagi. Sam lapar dan ingin membukanya.
Henry mengatakan harus menunggu sampai Edelstein kembali. Namun sampai malam hari Edelstein tak kunjung kembali. Keesokan harinya Henry membangunkan Sam. Ia mengatakan mungkin Edelstein sudah tewas dibunuh oleh Kathleen dan tidak mungkin kembali. Henry mengajak Sam pergi mencari makanan karena stok makanan mereka sudah habis. Saat ingin pergi, dari kejauhan Henry melihat Joel dan Ellie berhasil membunuh Brian. Oleh karena itu, Henry memiliki rencana baru. Malam hari, Henry dan Sam menyelinap masuk ke persembunyian Joel dan Ellie yang sedang tertidur. Henry memperkenalkan diri pada Joel. Ia adalah orang paling dicari di Kansas City. Ia mengajak Joel dan Ellie bekerja sama untuk melarikan diri. Joel dan Ellie berbagi makanan kepada Henry dan Sam yang kelaparan. Keesokan harinya, Henry menjelaskan tentang denah wilayah Kansas City pada Joel. Di kota tersebut, orang-orang yang terinfeksi jamur cordyceps digiring oleh militer federal ke bawah tanah sejak 15 tahun lalu. Henry membutuhkan Joel dan Ellie karena mereka pandai menggunakan senjata. Joel dan Ellie juga setuju bekerjasama dengan Henry karena Henry memahami denah lokasi di sana, sehingga dapat mempermudah pelarian mereka. Kemudian mereka berempat mulai berjalan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka beristirahat di ruang bawah tanah. Ellie terlihat sangat akrab dengan Sam. Henry mengatakan bahwa Sam menderita leukemia. Obat untuk menyembuhkannya hanya dimiliki oleh Fedra. Itulah sebabnya Henry menjadi pengkhianat dan bergabung dengan kolaborator. Ia pernah membunuh seorang pria yang sangat baik bernama Michael. Michael merupakan pimpinan anggota perlawanan di Kansas City bernama Rakyat, dan kakak kandungnya yaitu Kathleen. Henry memberikan Michael pada Fedra demi mendapatkan obat untuk Sam. Oleh sebab itu, Kathleen dan pasukan rakyat sangat marah dan ingin membunuh Henry. Sore harinya, Kathleen berdiam diri di kamar masa kecilnya. Beberapa saat kemudian, temannya yang bernama Perry datang. Perry merupakan kolonel militer rakyat. Kathleen menceritakan masa kecilnya bersama Michael. Menurutnya, Michael adalah orang yang sangat baik dan pemaaf. Bahkan saat terakhir kali Kathleen melihat Michael di dalam penjara, Michael meminta Kathleen untuk memaafkan perbuatan Henry. Namun sampai saat ini Kathleen tidak bisa melakukan itu. Perry juga mengatakan bahwa Michael adalah pimpinan yang luar biasa. Semua anggota rakyat sangat menyayanginya. Malam hari, Joel, Ellie, Henry, dan Sam kembali melanjutkan perjalanan dan berhasil keluar dari wilayah Kansas. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari atas gedung. Rupanya Kathleen juga telah memerintahkan seseorang untuk berjaga di pintu keluar Kansas. Mereka bersembunyi di balik mobil untuk menghindari tembakan. Joel memerintahkan Ellie, Henry, dan Sam tetap diam di balik mobil, sementara ia akan naik ke atas gedung untuk membunuh pelaku penembakan. Sesampainya di atas gedung, Joel melihat seorang pria tua bernama Anthony sedang memegang pistol. Ia meminta Anthony untuk berhenti menembak. Namun, ia menolak dan justru ingin menembak Joel. Dengan terpaksa, Joel menembaknya hingga tewas dan mengambil senjata miliknya. Tiba-tiba terdengar suara dari alat komunikasi. Kathleen mengatakan kepada Anthony bahwa ia dan pasukannya akan segera sampai. Joel berteriak kepada Henry dan Sam dan Ellie agar segera melarikan diri. Namun sayangnya Kathleen dan pasukan rakyat sudah lebih dulu sampai. Joel mencoba menembaki beberapa truk. Salah satu truk berhasil terkena tembakan dan menabrak sebuah rumah. Kathleen memerintahkan Henry keluar dari persembunyiannya. Henry berjanji akan menyerahkan diri jika Sam dan Ellie diselamatkan. Namun Kathleen menolak. Henry menyuruh Ellie membawa Sam pergi. Saat Kathleen ingin menembak Henry, tiba-tiba truk yang terbakar tadi masuk ke dalam sebuah lubang besar di bawah tanah. Tak disangka dari dalam lubang itu terdapat banyak sekali zombie yang berlari keluar. Itu adalah zombie yang digiring oleh Fedra ke bawah tanah 15 tahun yang lalu, sehingga mereka menjadi sangat ganas. Pasukan Kathleen mencoba menembaki zombie, namun mereka sangat kuat. Kesempatan itu membuat Henry, Sam, dan Ellie dapat melarikan diri. Di dalam lubang datang zombie yang sangat besar dan kuat. Perry menyuruh Kathleen melarikan diri. Zombie itu sangat kebal terhadap peluru hingga akhirnya Perry terbunuh. Di lain sisi, Henry dan Sam terjebak di bawah mobil. Ellie berusaha menyelamatkan mereka dengan menusuk para zombie dengan pisau.
Joel segera turun dari gedung untuk membantu. Saat Henry, Sam, dan Ellie ingin melarikan diri, tiba-tiba Kathleen datang berniat untuk menembak Henry. Beruntung saja, salah satu zombie datang dan membunuh Kathleen. Joel, Ellie, Henry, dan Sam segera menjauh dari tempat tersebut dan beristirahat di salah satu rumah untuk melanjutkan perjalanannya esok hari. Ellie dan Sam berkomunikasi menggunakan buku. Sam bertanya kepada Ellie apakah ia pernah merasa takut. Ellie menjelaskan bahwa ia selalu merasa takut, namun ia lebih takut jika akan berakhir sendirian. Sam mengatakan bahwa ia takut karena kakinya tergigit oleh zombie. Ellie terkejut dan segera mengambil pisau untuk melukai tangannya. Ia mengobati luka Sam dengan darah miliknya yang memiliki kekebalan terhadap infeksi jamur. Sam meminta Ellie untuk menjaganya sampai pagi hari. Mereka berpelukan dan saling menyayangi. Ellie menganggap Sam seperti adiknya sendiri. Keesokan paginya, Ellie terbangun dari tidurnya. Ia menghampiri Sam yang sedang duduk menatap jendela. Tiba-tiba Sam menolak dan langsung menyerang Ellie seperti zombie. Rupanya darah Ellie tidak dapat mengobati Sam. Karena panik, Henry menembak Sam. Ia tak menduga jika itu adalah adiknya. Ia menangis dan bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya hingga tewas. Joel dan Ellie bersedih dan segera menguburkan jasad Henry dan Sam di halaman rumah. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan selanjutnya dengan berjalan kaki. Setelah mengembara selama 3 bulan, Joel dan Ellie sampai di sebuah rumah di tengah es yang berisi pasangan tua. Joel menanyakan informasi mengenai jalan menuju barat. Kakek itu menjelaskan bahwa Joel harus memutar ke arah timur supaya aman dan jangan melintasi sungai kematian yang ada di barat karena cukup berbahaya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka segera melanjutkan perjalanan. Ellie mencuri salah satu kelinci buruan milik kakek yang tergantung di depan pintu. Saat ingin berjalan, tiba-tiba jantung Joel terasa sakit. Ellie khawatir, namun Joel mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Mereka memutuskan berjalan melalui sungai kematian di sisi barat agar lebih cepat dan akan menghadapi bahaya apapun yang mungkin terjadi di sana. Setelah berjalan cukup jauh hingga malam hari, mereka bermalam di sekitar bebatuan. Joel memberi isolasi di sepatunya yang sudah mulai rusak akibat perjalanan jauh. Mereka makan malam, membuat api unggun dan saling bertukar cerita. Ellie menanyakan rencana Joel setelah mereka berpisah nanti. Joel menjawab bahwa ia hanya ingin hidup tenang dan memiliki peternakan domba. Ellie mengatakan bahwa ia ragu apakah vaksin dari darahnya akan berhasil atau tidak. Ia jujur pada Joel bahwa ia pernah memberikan darahnya kepada kaki Sam yang terinfeksi namun gagal. Joel sangat terkejut, namun ia percaya bahwa Firefly pasti berhasil membuat vaksin dari Ellie. Setelah berbincang, Joel menyuruh Ellie tidur, sementara ia akan berjaga semalaman untuk menjaga Ellie. Keesokan paginya, Joel terbangun dari tidurnya. Rupanya ia ketiduran dan Ellie berjaga saat menjelang pagi. Joel mengingatkan kepada Ellie jika suatu saat nanti ia tertidur, maka Ellie harus membangunkannya. Joel tidak ingin membahayakan nyawa Ellie jika harus berjaga karena ia masih anak-anak. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di sungai kematian, mereka dihadang oleh sekelompok orang berkuda. Joel dan Ellie diperiksa oleh anjing pelacak. Jika mencium bau orang yang terinfeksi, maka anjing akan menggigit dan mencabik-cabiknya. Anjing itu mulai mendekati Joel dan hasilnya aman. Tak disangka anjing itu justru menyukai Ellie. Joel menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari adiknya. Seorang wanita bertanya identitas Joel. Beberapa saat kemudian, Joel dan Ellie dibawa ke tempat tinggal mereka di Wyoming menggunakan kuda. Tak disangka, Joel akhirnya bertemu dengan adiknya yaitu Tommy yang selama ini ia cari. Mereka berpelukan untuk melepas rindu. Joel dan Ellie diajak makan bersama oleh Tommy dan seorang wanita. Joel berterima kasih karena sudah disambut baik. Tommy menjelaskan bahwa wanita itu adalah istrinya yang bernama Maria. Maria mengajak Joel dan Ellie berkeliling tempat tinggal mereka. Maria menjelaskan bahwa ia dan beberapa orang lainnya tinggal di sana sejak 7 tahun yang lalu. Mereka menyembunyikan tempat itu dengan tidak menyalakan sinyal radio dan alat pemancar lainnya. Itulah sebabnya Tommy tidak pernah lagi mengirimkan pesan kepada Joel. Di tempat itu juga terdapat beberapa fasilitas yang sangat lengkap mulai dari sekolah, rumah ibadah, peternakan, perkebunan, bioskop, dan lainnya.
Keadaannya benar-benar sempurna layaknya kota impian. Tommy berterima kasih kepada Joel karena masih peduli padanya. Joel menjelaskan bahwa ia hanya ingin membawa Ellie ke markas Firefly. Tommy menjelaskan untuk sampai di sana sangatlah berbahaya karena banyak orang terinfeksi dan juga perampok. Oleh karena itu, Joel mengajak Tommy untuk membantunya mengantar Ellie ke sana karena Tommy lebih pandai dalam menembak. Namun Tommy menolak karena istrinya sedang hamil dan akan segera melahirkan. Tommy menjelaskan bahwa ia diselamatkan oleh Maria dan timnya saat keluar dari Firefly. Menurutnya, Maria dan timnya adalah orang yang baik dan sangat menjaga tempat tersebut dari dunia luar. Mendengar ucapan Tommy, Joel sangat kecewa. Ia merasa usahanya selama ini untuk mencari Tommy sia-sia. Ia marah dan pergi meninggalkan Tommy. Ia berencana untuk pergi besok pagi. Saat berjalan keluar, Joel kembali merasakan sakit pada jantungnya dan berhalusinasi melihat Sarah, putrinya yang telah tewas. Di sisi lain, Ellie diberikan sebuah kamar yang sangat indah oleh Maria. Maria mempersilahkan Ellie untuk membersihkan diri. Ellie diundang ke rumah Maria dan diberikan sebuah jaket baru. Maria juga memotong rambut Ellie yang berantakan. Ia terlihat sangat menyayangi Ellie. Maria menjelaskan bahwa sebelumnya ia adalah seorang jaksa. Ia dan Tommy pernah kehilangan seorang anak bernama Kevin. Oleh karena itu mereka sangat berhati-hati dalam kelahiran bayinya kali ini. Ia juga menjelaskan bahwa Joel memiliki seorang anak bernama Sarah. Ellie terkejut karena Joel sama sekali tidak pernah menceritakan hal itu kepadanya. Kemudian Maria mengajak Ellie menonton bioskop. Di sana Maria dan Tommy berbincang sebentar. Di sisi lain, Joel sedang berusaha memperbaiki sepatunya yang rusak. Beberapa saat kemudian Tommy datang dan memberikan sepatu baru untuknya. Ia juga meminta maaf kepada Joel atas perkataannya siang tadi. Tommy menjelaskan bahwa markas Firefly terletak di Universitas Colorado yang dapat ditembus selama seminggu dengan berkuda. Ia pernah mengirim beberapa anggotanya ke sana dan semuanya kembali dengan selamat. Akhirnya Joel menjelaskan keunikan tentang Ellie yang kebal terhadap infeksi, sehingga Ellie merupakan orang penting dan sangat dinantikan oleh anggota Firefly. Di sisi lain, Ellie keluar dari bioskop dan mencari Joel. Ia khawatir Joel akan meninggalkannya setelah menemukan Tommy. Joel menjelaskan bahwa Ellie seringkali menyelamatkan nyawanya meskipun usianya baru 14 tahun. Namun beberapa kali Joel merasa takut ketika ingin menyelamatkan Ellie. Misalnya ketika Ellie ingin diserang Sam dan anjing pelacak milik Maria. Jantung Joel juga sering berhenti jika ia merasa takut, mungkin karena usianya sudah tak lagi muda. Ia sering bermimpi mengecewakan Ellie dalam tidurnya. Ia meminta Tommy untuk membawa Ellie ke markas Firefly karena Tommy lebih muda dan kuat. Joel ingin Tommy merahasiakan hal itu kepada siapapun, termasuk Maria. Ia khawatir jika Maria dan timnya mengetahui Ellie terinfeksi, mereka akan menembaknya. Setelah berbicara dengan Tommy, Joel mengunjungi kamar Ellie. Sesampainya di sana, Ellie sedang duduk membaca buku. Tadi sangka ia sudah mendengar pembicaraan Joel dan Tommy. Ellie sangat kecewa kepada Joel karena Joel meninggalkannya dan meminta Tommy untuk mengantarkannya ke markas Firefly. Ellie mengatakan bahwa ia tidak memiliki siapapun dan hanya memiliki Joel saat ini. Meskipun Joel bukanlah ayah kandungnya, ia sudah menganggap Joel seperti pelindung, dan Joel mengatakan Ellie akan lebih aman jika bersama Tommy. Namun Ellie justru merasa takut jika pergi bersama Tommy karena ia belum mengenalnya dengan baik. Joel tetap bersikeras untuk menitipkan Ellie kepada Tommy. Setelah itu Joel pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Tiba-tiba ia teringat kenangan bersama Sarah. Keesokan paginya, Tommy datang ke kamar Ellie. Ia menepati janjinya kepada Joel untuk mengantarkan Ellie ke markas Firefly. Saat ingin mengambil kuda di kandang, mereka melihat Joel sudah berada di sana. Rupanya Joel berubah pikiran dan memutuskan untuk mengantarkan Ellie sendiri ke markas Firefly. Ellie sangat senang. Tommy mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Ia berharap Joel dan Ellie akan kembali dengan selamat dan dapat tinggal bersamanya di Wyoming. Kemudian Joel dan Ellie melanjutkan perjalanan dengan berkuda. Joel juga mengajarkan Ellie cara menembak. Mereka saling berbincang sepanjang perjalanan. Joel sudah menganggap Ellie seperti anaknya sendiri. Setelah berkuda cukup jauh, akhirnya mereka sampai di Universitas Colorado. Mereka masuk, namun gedung itu sudah kosong dan tidak berpenghuni.
Mereka hanya melihat beberapa ekor monyet dan peta milik Firefly. Rupanya markas Firefly telah berpindah ke suatu tempat yang memiliki fasilitas lebih baik. Tiba-tiba sekelompok orang bersenjata melintas. Joel dan Ellie segera keluar dari gedung. Saat ingin menaiki kuda, salah satu pria ingin menyerangnya. Dan Joel akhirnya berhasil membunuh pria itu. Namun perut Joel tertusuk tongkat kayu. Di tengah perjalanan, keadaan Joel semakin memburuk dan jatuh dari kuda. Ellie sangat takut kehilangan Joel. Ellie membawa Joel dan kudanya ke dalam sebuah rumah kosong. Joel meminta Ellie untuk meninggalkannya dan kembali ke rumah Tommy untuk meminta Tommy mengantarkannya ke markas Firefly. Namun Ellie menolak. Ia tidak bisa meninggalkan Joel sendirian dan mati. Akhirnya Ellie pergi ke lantai 2 untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Joel. Scene kembali ke masa lalu. Saat bersekolah, Ellie merupakan anggota pelatihan sekolah Fedra. Saat sedang olahraga, Ellie bertengkar dengan temannya yang bernama Bethany. Bethany mengejek Ellie tidak memiliki teman karena teman Ellie sudah pergi beberapa minggu lalu. Ellie marah dan bertengkar dengan Bethany. Akhirnya Ellie dibawa ke ruang Kapten Kwong. Kapten Kwong adalah kapten Fedra yang menjalankan sekolah persiapan di zona karantina Boston. Ia mengatakan bahwa Bethany terluka parah. Ia memberikan 2 pilihan aturan kepada Ellie. Akhirnya Ellie memilih aturan yang kedua, yaitu ia harus mengikuti semua aturan yang ada di Fedra untuk bisa menjadi perwira. Kapten Kwong percaya bahwa Ellie sangat pintar dan memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Setelah itu Ellie pergi ke kamarnya untuk tidur. Pukul 2 malam saat Ellie sedang tidur, tiba-tiba Riley menyelinap masuk melalui jendela. Riley adalah sahabat baik Ellie yang beberapa minggu lalu melarikan diri dari sekolah Fedra karena bergabung dengan Firefly. Ia mengajak Ellie kabur untuk menikmati malam bersamanya di suatu tempat. Ellie menolak karena ia sangat membenci Firefly. Sekolah Fedra dibentuk untuk melatih para anggotanya dalam membunuh Firefly. Karena persahabatan mereka, Ellie menuruti Riley. Mereka kabur pukul 2 malam dan mulai berjalan. Riley menunjukkan pistol yang didapatkan dari Firefly. Mereka berpetualang melalui berbagai tempat hingga akhirnya mereka sampai di sebuah mall terbengkalai. Ellie sangat terkesan karena ia baru pertama kali melihatnya. Riley mengajak Ellie untuk naik komedi putar. Check me out, man. This is so cool. Full of infected, is it? Okay, you were right. Come here. Riley menjelaskan bahwa di sekolah Fedra ia sering ditempatkan di tempat pembuangan kotoran dan limbah. Untuk itu Riley melarikan diri dari sana. Usianya masih 17 tahun, sementara Ellie baru 14 tahun. Riley mengajak Ellie memainkan beberapa wahana permainan yang ada di mall dan bersenang-senang. Saat mereka sedang bermain, mereka belum menyadari bahwa salah satu zombie jamur terbangun. Di restoran mall, Ellie menemukan bom rakitan yang dibuat Riley dan anggota Firefly lainnya untuk mengebom sekolah dan asrama Fedra. Ellie baru menyadari bahwa sebenarnya Riley tidak menemukan mall tersebut, namun ia sengaja ditempatkan di sana untuk menjaga barang-barang simpanan milik Firefly. Riley menjamin bahwa bom buatan Firefly tidak akan melukai Ellie. Ia akan selalu menjaga Ellie sebagai sahabatnya. Riley memberitahu jika ia akan menjalankan misi sebentar lagi, sehingga ia mengajak Ellie bertemu untuk terakhir kalinya. Ellie kecewa dan pergi meninggalkan Riley. Saat sedang berjalan keluar, tiba-tiba Ellie berubah pikiran dan berlari ke dalam mall untuk menemui Riley. Riley sangat senang, ia mengajak Ellie bermain lagi sambil menyalakan musik. Tiba-tiba salah satu zombie terbangun dan berlari mengejar mereka. Riley mencoba menembak zombie itu namun gagal. Akhirnya Ellie berhasil membunuh zombie dengan menusuknya menggunakan pisau. Sayangnya tangan Ellie dan Riley terkena gigitan zombie. Mereka sangat bersedih, namun mereka berjanji untuk tetap bersama.
Scene berlanjut ke masa kini. Ellie berusaha mencari peralatan yang bisa digunakan untuk mengobati luka Joel. Ketika melihat benang dan jarum, Ellie segera mengambilnya dan menghampiri Joel yang sedang sekarat. Ia memutuskan untuk menjahit luka Joel, meskipun itu adalah kali pertamanya ia menjahit luka manusia. Namun hanya itulah yang bisa ia lakukan demi menyelamatkan nyawa Joel. We take the easy way out. It's quick. We don't give that up. Scene berganti ketika seorang pendeta bernama David sedang memimpin doa di rumah ibadah. Para pengikutnya menyimak dengan khidmat. David menghampiri salah satu gadis bernama Hannah yang sedang menangis karena ayahnya telah meninggal. Ia bertanya pada David kapan jasad ayahnya bisa dikuburkan. Namun David menjawab tanahnya terlalu dingin untuk digali dan berjanji akan menguburkannya di musim semi. Kegiatan ibadah selesai, semua anggota keluar dari ruangan. David berbincang dengan anggota kepercayaannya bernama James dan mengajaknya berburu. Di lain sisi, Ellie sudah selesai menjahit luka Joel dan menutupinya dengan selimut berharap akan segera sembuh. Ellie memberikan beberapa tetes air pada mulut Joel agar tidak haus. Keesokan harinya, Ellie berburu hewan karena lapar. Ellie berhasil mendapatkan seekor rusa besar. Di sisi lain, David dan James sangat senang ketika melihat rusa yang telah mati. Mereka berniat untuk membawa rusa itu pergi. Ellie menyuruh David dan James untuk menjatuhkan senjata, karena itu adalah rusa hasil buruannya. David memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia berasal dari kelompok besar yang terdiri dari wanita dan anak-anak. David berjanji membagi rusa menjadi 2 bagian, dan Ellie bebas meminta apapun darinya. Ellie setuju dan hanya meminta obat infeksi untuk luka Joel. David meminta James untuk kembali ke tempat tinggalnya dan mengambil obat-obatan. David mengajak Ellie mengobrol sambil menunggu James kembali. Ia menawarkan Ellie tinggal bersamanya, namun Ellie menolak. David bercerita bahwa di tempat tinggalnya ada seorang gadis yang kehilangan ayahnya bernama Alex. Ia mengatakan bahwa Alex dibunuh oleh seorang pria yang berpergian dengan anak kecil di Universitas Colorado. Rupanya pria yang tewas dan menusuk Joel dengan tongkat bernama Alex. Dari kejauhan, James datang dan mengarahkan pistol kepada Ellie. Namun David meminta James untuk tidak menembaknya dan membiarkan Ellie pergi. Ellie segera berlari menghampiri Joel. Ia benar-benar tidak mengetahui di mana ia harus menyuntikkan obat tersebut. Joel masih belum sadarkan diri. Ellie memutuskan untuk menyuntikkan obat itu langsung kepada luka Joel. Ellie bingung, ia mencoba berbaring di atas dada Joel untuk menenangkan diri dan berharap Joel akan segera sadar. Malam harinya, David dan James sampai di tempat tinggalnya dengan membawa rusa milik Ellie. Para pengikut David terdiam marah karena sudah mendengar kabar bahwa David berhasil menemukan pembunuh Alex, namun justru membebaskannya. David berjanji ia dan timnya akan mencari Ellie esok hari. Hannah mengatakan bahwa David harus segera membunuh Ellie dan Joel. Tak disangka David menampar Hannah. David selalu bersikap seolah-olah ia memiliki kemurahan hati terhadap semua manusia. Ia memimpin doa sebelum makan malam. Keesokan harinya, Ellie menyuntikkan kembali obat infeksi pada Joel. Kemudian ia memberi minum kuda dengan salju. Ketika sedang berkeliling, ia melihat David dan timnya sedang memburu Joel dan Ellie. Mendengar hal itu, Ellie segera berlari menghampiri Joel yang masih belum sadarkan diri. Ia berusaha membangunkan Joel dan memberikannya sebuah pisau. Mendengar suara Ellie, Joel mulai membuka matanya. Ellie menjelaskan bahwa ada sekelompok orang yang berniat menangkap mereka. Ellie akan berusaha menjauhkan mereka dari Joel, namun jika mereka sampai menemukan Joel, Ellie meminta Joel untuk membunuhnya dengan pisau. Ia meminta Joel untuk tidak tertidur dan tetap waspada. Ellie berusaha menutupi pintu dengan lemari agar mereka tidak dapat menemukan Joel yang masih terbaring. Ellie mengalihkan perhatian David dan timnya dengan menembakkan pistol. Namun Ellie masih anak-anak dan tidak mampu melawan mereka sendirian. James berniat menembak Ellie, namun David melarangnya. David membawa Ellie ke tempat tinggalnya. Ia memerintahkan timnya untuk mencari Joel ke setiap rumah dan membunuhnya.
Kemudian salah satu tim David berhasil masuk ke tempat persembunyian Joel. Beruntung Joel sudah setengah sadar. Ia membuka matanya dan waspada seperti instruksi Ellie. Di sana Joel berhasil membunuh salah satu pria yang masuk. Ia pun bisa menangkap teman David yang bernama Timothy dan Macro. Joel menyiksa dan menginterogasi mereka untuk memberitahu lokasi Ellie ditahan. Mereka memberitahu lokasinya yang bernama Sangraloka. Kemudian Joel membunuh mereka hingga tewas. Why don't we just start with your name? Eat shit. You gotta face reality. Di sisi lain, Ellie mencoba membuka pintu penjara namun gagal. Tanpa sengaja ia melihat potongan telinga manusia. Rupanya itu adalah telinga milik Ellie yang dimutilasi oleh David. Beberapa saat kemudian, David masuk membawakan makanan untuk Ellie. David mengatakan bahwa makanan itu adalah daging rusa. Akhirnya Ellie baru mengetahui bahwa David sebenarnya adalah pemakan manusia atau kanibal. Ia membunuh manusia untuk dijadikan makanan yang akan dibagikan untuk para pengikutnya. Namun para pengikutnya tidak mengetahui perilaku kejam David. Hanya beberapa orang saja yang tahu, termasuk James. Selama ini para pengikutnya telah dibohongi, karena daging yang mereka makan sebenarnya bukanlah daging hewan. Selain itu, David juga merupakan seorang pemuja zombie. David mencoba menghipnotis pikiran Ellie dengan semua perkataannya. Perlahan Ellie mendekati David dan memegang tangannya. Beruntung Ellie adalah gadis yang pintar. Ia berpura-pura memegang tangan David agar bisa mematahkan jarinya dan mengambil kunci penjara. Namun David berhasil membenturkan kepala Ellie hingga berdarah. David kesakitan dan keluar dari ruangan. Di sisi lain, Joel berusaha sekuat tenaga untuk berjalan menuju Sangraloka meskipun keadaannya masih sangat lemah. Sesampainya di sana, ia mencari keberadaan Ellie dan masuk ke sebuah ruangan. Ia menemukan tas milik Ellie dan kuda yang telah tewas. Ia pergi ke ruangan lain. Tak disangka, Joel menemukan 3 jasad tubuh manusia yang sudah dikuliti tanpa kepala dan digantung. Benar seperti dugaan Ellie, David adalah pemakan manusia. Di lain tempat, David dan James membawa pisau besar. Mereka mengeluarkan Ellie dari penjara dan membaringkannya pada sebuah meja untuk dibunuh dan dicincang. Ellie sangat ketakutan dan menggigit tangan David. Ia mencoba mencari cara dengan mengatakan bahwa ia terinfeksi jamur yang mengakibatkan tangan David terinfeksi. David dan James melihat luka di tangan Ellie. Mereka kagum dengan keistimewaan yang dimiliki Ellie karena tidak berubah menjadi zombie. Tanpa pikir panjang, Ellie segera mengambil pisau dan membunuh James. Ellie berlari menuju dapur dan bersembunyi dari kejaran David. Ia melemparkan api sehingga perlahan membakar ruangan dapur. David terus berusaha mencari Ellie. Beberapa saat kemudian, David berhasil menemukan Ellie. Beruntung Ellie dapat mengambil pisau dan membunuh David. Ia sangat ketakutan dan trauma karena telah membunuh James dan David. Ia segera keluar dari dapur. Saat Ellie sedang berjalan, Joel datang menghampirinya. Ia segera menenangkan dan memeluk Ellie yang ketakutan. Mereka sangat senang dapat bertemu kembali. Joel memberikan jaket miliknya kepada Ellie. Kemudian Joel membawa Ellie pergi. Scene kembali ke 14 tahun yang lalu saat seorang wanita bernama Anna sedang berlari di dalam hutan dalam keadaan hamil besar. Ia masuk ke sebuah rumah untuk menghindar dari kejaran zombie. Ketika Anna ingin melahirkan, tiba-tiba zombie berhasil menemukannya dan menyerangnya. Anna berusaha membunuh zombie itu dengan menggunakan pisau hingga tewas. Beberapa saat kemudian, bayi yang dikandung Anna lahir. Bayi itu diberi nama Ellie. Malam harinya, Marlin dan tim Firefly masuk ke rumah itu untuk mencari Anna. Marlin mendengar Anna yang sedang bernyanyi. Ia sangat terkejut ketika melihat Anna sudah melahirkan, namun kaki Anna sudah terkena gigitan zombie. Anna berbohong dengan mengatakan bahwa tali pusar bayinya sudah dipotong sebelum ia terinfeksi. Anna mengatakan bahwa Ellie belum terinfeksi. Ia meminta Marlin untuk membawa Ellie ke Boston dan dirawat dengan baik.
Ia juga memberikan pisau miliknya kepada Ellie. Beberapa saat kemudian tubuh Anna mulai bereaksi terhadap infeksi sebelum berubah menjadi zombie. Anna menyuruh Marlin untuk membunuhnya, namun Marlin menolak karena mereka sudah bersahabat baik sejak lama. Marlin segera menggendong Ellie dan memberikannya kepada temannya. Ia meminta telinga Ellie ditutup agar tidak mendengar suara tembakan. Dengan terpaksa, ia pun membunuh Anna. Scene kembali ke masa kini. Dari kejauhan, Joel memanggil Ellie yang sedang termenung di atas mobil. Joel dan Ellie sudah melewati beberapa hari perjalanan. Luka di tubuh mereka juga sudah membaik. Mereka terus melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit Firefly. Joel menyadari perilaku Ellie tidak seperti biasanya. Ia terlihat sangat pendiam dan murung. Mungkin dikarenakan trauma yang sangat mendalam setelah semua yang terjadi di usianya yang masih anak-anak. Dari atas gedung, mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Joel mencoba menghibur Ellie dengan mengajaknya bermain dengan jerapah. Ia sangat senang melihat Ellie kembali tertawa. Joel menyarankan untuk kembali ke tempat Tommy dan berhenti mencari markas Firefly. Joel takut jika Firefly melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawa Ellie. Ellie sangat menghargai maksud baik Joel. Namun ia bersikeras untuk tetap pergi ke markas itu sesuai permintaan Marlin. Setelah semuanya selesai, Ellie berjanji akan selalu bersama Joel kemanapun ia pergi. Mendengar penjelasan itu, Joel sedikit lebih tenang. Di tengah perjalanan, Joel bercerita, sejak kehilangan putri semata wayangnya, ia tidak memiliki tujuan hidup dan pernah melakukan usaha bunuh diri, namun gagal. Di sini bagi Joel, Ellie adalah harapan dan semangat baru baginya untuk tetap melanjutkan hidup. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan menghibur satu sama lain. Saat sedang berjalan, tiba-tiba sekelompok orang melemparkan peledak ke arah mereka. Joel berusaha melindungi Ellie, namun ia tak sadarkan diri karena kepalanya dipukul. Saat terbangun, Joel sudah berada di rumah sakit Firefly. Marlin meminta maaf karena timnya sudah memukul Joel. Joel bertanya keberadaan Ellie. Marlin menjelaskan bahwa Ellie baik-baik saja dan Ellie juga mencemaskan Joel. Marlin berterima kasih karena Joel sudah membawa Ellie dengan selamat. Joel bersikeras untuk bertemu Ellie. Marlin tidak mengizinkannya karena Ellie sedang disiapkan untuk operasi. Tim dokter Firefly menganggap cordyceps di tubuh Ellie sudah berkembang bersamanya sejak ia lahir, sehingga menjadi kebal. Untuk itu, dokter akan mengangkat sel cordyceps di tubuh Ellie untuk dijadikan vaksin bagi semua orang. Joel sangat terkejut karena sel cordyceps tumbuh di dalam otak manusia. Itu artinya jika Ellie menjalani operasi otak, maka akan sangat beresiko dan bisa membahayakan nyawanya. Marlin meminta timnya untuk membawa Joel pergi jauh agar tidak mengganggu operasi. Marlin juga tidak segan untuk membunuh Joel. Dengan terpaksa, Joel menuruti tim Firefly. Diam-diam, Joel melihat denah lokasi rumah sakit. Saat sedang menuruni tangga, Joel membunuh 2 anggota Firefly dan mengambil senjata mereka. Ia juga membunuh semua anggota Firefly yang ada. Akhirnya ia berhasil menemukan ruang bedah anak tersebut. Ia melihat Ellie sudah dibius dan tak sadarkan diri. Joel mengancam dokter untuk melepaskan Ellie, namun dokter itu menolak. Tanpa berpikir panjang, Joel menembaknya. Ia juga mengancam 2 perawat wanita untuk melepaskan semua alat yang dipasang Ellie. Akhirnya kedua perawat itu menurut. Joel membiarkan mereka selamat, kemudian ia menggendong Ellie dan membawanya keluar dari ruangan. Saat berada di parkiran, Marlin sudah bersiap menembak Joel. Ia bernegosiasi agar Joel melepaskan Ellie dan membiarkannya menjadi vaksin bagi semua orang. Joel mengatakan bahwa Ellie berhak menentukan keputusannya. Scene berlanjut ketika Joel berhasil membawa Ellie keluar dari wilayah Firefly menggunakan mobil. Ellie tersadar dari obat biusnya dan bertanya mengapa ia bisa bersama dengan Joel. Joel terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa anggota Firefly melakukan tes pada Ellie dan puluhan orang lain yang kebal. Para dokter tidak bisa membuat vaksinnya dan rumah sakit Firefly diserang oleh perampok sehingga banyak yang terluka. Ellie bertanya mengenai keadaan Marlin. Joel teringat kejadian sebelumnya. Ia terpaksa menembak Marlin hingga tewas agar ia tidak pernah bisa mengejar Ellie.
Joel sangat menyayangi Ellie seperti putrinya sendiri. Ia khawatir jika dokter gagal melakukan operasi dan Ellie akan mati dengan sia-sia. Ia tidak ingin kehilangan Ellie, seperti saat ia kehilangan putri kandungnya, yaitu Sarah. Ia akan melakukan apapun untuk melindungi Ellie. Joel terus mengendarai mobil menuju Wyoming dan mendaki gunung. Joel akan membawa Ellie untuk tinggal bersamanya di tempat tinggal Tommy karena fasilitas dan keamanan yang lengkap. Sepanjang perjalanan, Joel menceritakan tentang masa lalunya bersama Sarah. Jika Sarah masih hidup, pasti ia akan sangat senang berteman dengan Ellie. Ellie juga menceritakan pengalaman masa lalunya ketika pertama kali digigit zombie di mall terbengkalai. Saat itu ia bersama sahabatnya, Riley, yang juga terinfeksi. Mereka berjanji untuk terus bersama, namun tiba-tiba Riley berubah menjadi zombie dan ingin menyerangnya. Dengan terpaksa, ia membunuh Riley. Itu adalah pertama kali dalam hidupnya ia membunuh seseorang. Ia sangat menyesal karena telah membunuh beberapa orang. Joel menenangkan Ellie bahwa itu semua bukan salahnya. Terkadang keadaan tidak sejalan dengan harapan kita. Ellie meminta Joel untuk bersumpah bahwa semua yang ia katakan tentang Firefly itu benar. Dengan terpaksa, Joel harus kembali berbohong agar Ellie bisa hidup dengan tenang. Ellie mempercayai perkataan Joel. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat tinggal Tommy. Dan film pun selesai.